Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Irmayani SPD dalam mata pelajaran IPS untuk kelas 8. Masih dalam materi interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, submateri yang akan kita bahas adalah interaksi antar negara-negara di ASEAN. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. 2. Menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Kita mulai masuk ke materi pelajarannya ya. 1. Pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dalam kerjasama antar negara maupun dengan dunia internasional. Contohnya kerjasama ASEAN yang bersifat kawasan atau regional. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Faktor pendorong kerjasama. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Negara-negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia membentuk sebuah kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization Petroleum Exporting Countries. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara membentuk sebuah organisasi yang diberi nama ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Faktor penghambat kerjasama. 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. 2. Bentuk-bentuk kerjasama baik sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. A. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan budaya dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama dalam bidang sosial budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. B. Bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya JOVAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, atau Treaty of Amity and Cooperation, Touch in Southeast Asia, dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara, atau Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone atau SEANWF. C. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing di internasional. 3.
Ketiga, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. A. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada akhir tahun 2015. Kesepakatan ini dibuat agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Kondisi ini menuntut semua penduduk di Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara ASEAN. B. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini dikenal dengan sebutan manusia perahu. ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara atas pertimbangan kemanusiaan. C. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu dari 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. 1. Festival Budaya ASEAN. 2. Perkemahan budaya serumpun ASEAN. Dan yang ketiga, industri musik. Ini adalah contoh. D. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. 1. Sengketa perbatasan wilayah. 2. Pekerja migran. Ini adalah contoh. E. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar di ASEAN. Terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, dapat mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Yang keempat, upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015 terus ditingkatkan sampai sekarang. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan, saling menghormati, dan kesetia kawanan sosial atau a caring and sharing community. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Untuk minggu depan akan kita lanjutkan kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.